Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada, Bu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang perubahan sifat benda. Ada yang tahu mengapa benda-benda berubah kondisinya? Tidak tahu, Bu. Benda mengalami perubahan disebabkan oleh banyak hal. Perubahan dapat terjadi dengan sendirinya, dapat pula terjadi karena disengaja. Penyebab perubahan tersebut antara lain umurnya semakin tua, adanya penyakit, mengalami pendinginan, pengeringan, pembakaran, perpindahan, dan sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat mengalami atau menyebabkan perubahan. Penyebab perubahan benda. Benda cair dapat berubah menjadi gas jika dipanaskan. Sebagai contoh, bongkahan es akan berubah menjadi air jika dipanaskan, dan air tersebut berubah menjadi uap jika dipanaskan. Perubahan seperti ini disebut perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan sementara. Ibu akan memberikan contoh biar kalian lebih mengerti. Jadi dari contoh yang diberikan tadi itu, lilin jika dibakar akan mencair, dan cairan lilin tadi akan berubah menjadi padat. Itu yang disebut dengan perubahan fisika atau perubahan sementara. Anak-anak, Jelas, Bu. perubahan yang terjadi akibat pemasakan. Perubahan ini meliputi mentah menjadi matang, keras menjadi lunak, ukurannya berubah, serta warna dan rasa berubah. Proses pemasakan bahan makanan ada beberapa macam. Yang pertama, menggoreng, merebus, membakar, dan mengukus. Proses inilah yang dapat mengubah sifat-sifat suatu benda. Perubahan di atas disebut perubahan kimia, di mana perubahan kimia adalah perubahan kekal. Benda yang telah mengalami perubahan kimia tidak akan berubah kembali ke bentuk semula. Ibu akan memberikan contoh. Jadi anak-anak, kertas jika dibakar, wujudnya akan berubah menjadi abu. Jadi itu perubahan yang tetap, tidak bisa berubah kembali ke bentuk semula. Di sini ibu akan memberikan contoh sekali lagi. Misalnya buah jambu yang segar dipanaskan terus-menerus akan menjadi busuk. Itu yang disebut perubahan kimia.
yaitu tidak bisa kebentuk semula. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Anak-anak? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang tahu atau siapa yang bisa memberikan contoh perubahan fisika? Saya, Bu, bisa. Ya, Aizil apa? Es batu yang menjadi air. Kemudian kalau dimasukkan kulkas, dia menjadi es batu kembali. Ya, benar. Es batu kalau didiamkan terus-menerus akan mencair. Jika mencair terus dimasukin kulkas, akan berubah menjadi padat, menjadi es batu lagi. Itu yang disebut perubahan fisika. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu minta kepada ketua kelas untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Siang, Bu.